Hey, hello. Balik lagi di channel Spoiler Moon dan kita akan lanjutkan lagi kisah hidup Fang Yuan. Di part sebelumnya, Tai Bayun Seng akhirnya harus mati di tangan Fang Yuan. Itu menyedihkan tapi tidak banyak waktu untuk bersedih karena kisah ini masih terus berlanjut. Jadi, mari sambung kisah hidup Fang Yuan di part 257. Sungai arus balik mengalir tanpa suara. Semakin jauh mereka pergi ke hulu, permukaannya pun menjadi semakin tenang. Namun, aliran arus di bawah permukaan air masih sangat deras dan tentunya menguras tenaga. Inilah yang disebut sebagai penghancur semangat. Bahkan Renzu pun akhirnya gagal saat mencoba melintasi sungai arus balik. Semakin lama, kekuatan akan semakin terkuras. Belum lagi mental akan mulai goyah karena tak kunjung sampai. Kini para ahli dari benua tengah yang mencoba untuk menuju pergi ke hulu mulai berguguran. Dimulai dari Yu Yiyesi, lalu Xi Zhengyi dan juga banyak yang lainnya. Sementara itu, di depan, Zhao Lianyun kini tidak lagi bergantung pada Ma Hongyun. Dengan tubuh tuanya, dia pun mulai membantu Ma Hongyun. Mereka bergerak bersama. Aku tidak ingin berpisah denganmu lagi. Aku melakukan segalanya sampai sejauh ini untuk bisa menemuimu. Jadi aku tidak akan menyerah, kata Zhao Lianyun dalam hati sambil memandang wajah Ma Hongyun. Tentu Ma Hongyun tidak menyadarinya. Dia fokus pada pelarian mereka. Sementara itu di kejauhan, Mao Liqiu tertawa. Tekad gadis ini boleh juga, katanya sambil melihat ke arah Zhao Lianyun. Bagaimanapun, Zhao Lianyun memang memiliki fisik yang sudah sangat tua saat ini. Jadi seharusnya dia tidak akan bisa mengarungi sungai arus balik sampai sejauh ini. Namun karena hasratnya yang ingin terus bersama dengan Ma Hongyun, dia pun melampaui batasan fisik yang ia miliki. Ya, meskipun bergerak lambat, tapi Ma Hongyun dan Zhao Lianyun terus bergerak maju dengan kecepatan yang stabil. Sementara itu, Ying Wuxie pun hanya bisa tersenyum pahit saat ini. Sialan, bahkan tubuh zombie ini juga merasakan kelelahan. Padahal seperti yang kita tahu, bahwa tubuh zombie adalah tubuh yang sudah mati. Artinya, tubuh zombie seharusnya tidak bisa merasakan sakit ataupun lelah. Anehnya, saat berada di sungai arus balik, tubuh zombie milik Ying Wuxie kini mulai merasakan kelelahan. Kenapa ini bisa terjadi? Ya, mungkin karena sebenarnya yang lelah itu adalah jiwa dari Ying Wuxie sendiri. Sama seperti dulu ketika Fang Yuan menggunakan tubuh zombie, meskipun dia tidak beristirahat selama beberapa hari, sebenarnya tidak menjadi masalah. Tetapi otaknya semakin lambat dan dia tidak mampu berpikir dengan cepat. Ya, semua itu terjadi karena jiwanya yang melemah. Tapi ya, itu masih prediksi, mungkin seperti itu. Namun, meskipun dia merasakan lelah saat ini, Ying Wuxie tetap bergerak ke depan karena dia tahu dia punya tugas yang harus diselesaikan. Dia tidak bisa berhenti di sini. Ya, itulah Ying Wuxie. Dia jatuh dalam kepahitannya sendiri tetapi terus berjuang karena tugasnya. Berbeda lagi dengan Bai Ningping. Kalau kita ingat karakter dari Bai Ningping yang pertama kali muncul dulu, dia itu adalah orang yang suka pada hal-hal menantang dan memacu adrenalin. Karena kejeniusannya dia sering merasa bosan. Itulah alasan kenapa dia suka hal-hal yang menantang. Karena bagi Bai Ning,
Ini adalah cara untuk merasakan hidup. Ya, dia adalah seorang jenius sejati yang gampang merasa bosan. Maka agar bisa merasa hidup, dia seringkali menikmati sensasi, tantangan, dan juga memacu adrenalin. Karena itu saat ini, bukannya mengeluh, Pai-Ning saat ini justru tertawa dengan keras. Jantungnya pun berdegup dengan kencang, dan dia merasa bahwa semua ini sangat menyenangkan. Ini adalah kegembiraan jenis baru yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Luar biasa. Jadi, ini jalan yang pernah dilalui oleh Renzo. Menarik. Ini sungguh menarik. Bahkan jika aku gagal dan mati di sini, perjalanan ini sungguh tidak sia-sia. Aku akan mengingat ini bahkan di dunia kematian. Sementara itu, He Laolan juga memiliki perasaan yang berbeda. Saat ini, He Laolan dipenuhi dengan amarah. Dia belum mau mati. Dia belum membunuh He Cheng dengan tangannya sendiri. Dia belum membalaskan balas dendam atas kematian ibunya. Jadi, dia menggertakkan gigi dan bertekad untuk terus bertahan. Ya, mereka bertiga punya perasaan yang berbeda, tapi punya satu tekad yang sama, yaitu agar bisa tetap bertahan di sungai arus balik. Lalu di belakang mereka masih ada Fang Yuan dan juga Bichen Tian. Dua orang ini terus mencoba bergerak maju menuju ke hulu. Secara keseluruhan, hanya mereka yang masih bertahan untuk berenang menuju hulu sungai arus balik. Sementara yang lainnya kini sudah berhenti di belakang. Bahkan sudah banyak yang hanyut menuju ke hilir. Di kejauhan, Wei Lingyang tampak khawatir. Dia berseru, "Bertahanlah Tuan Bi. Kemenangan benua tengah bergantung pada Anda." Wei Lingyang sendiri kini tertahan oleh keberadaan leluhur Suehu dan juga Mao Liqiu. Jadi dia pun tidak bisa pergi mengejar Bichen Tian. Oleh karena itu, saat ini Wei Lingyang hanya bisa mendoakan keberhasilan Bichen Tian sambil memberinya semangat. Tapi sayang sekali, setelah beberapa menit, Bichen Tian akhirnya mencapai batasnya. Sesungguhnya dia enggan menyerah, tapi tangannya sudah tidak bisa digerakkan. Akhirnya, Bichen Tian pun tersapu oleh aliran sungai arus balik. Melihat hal ini tentu para immortal dari benua tengah tampak ternganga. Bagaimanapun Bichen Tian adalah seorang ahli peringkat 8. Bagaimana bisa dia kalah dari orang-orang yang tingkatnya ada di bawahnya? Orang-orang mulai gusar, dan melihat kegusaran itu, Wei Lingyang membusungkan dada dan berkata, "Mengarungi sungai arus balik tidak ada hubungannya dengan tingkat budidaya. Semuanya bergantung pada tekad. Tapi meski begitu, jangan lupa bahwa baik Ma Hongyun ataupun Zhao Lianyun, mereka sudah ada di depan sejak awal. Sementara Tuan Bichen Tian harus mengarungi sungai ini dari awal. Baik stamina ataupun tekadnya pasti terkuras habis ketika mencoba bergerak ke depan." Mendengar itu, para ahli benua tengah pun mengangguk. Itu benar juga. Ya, mereka masih harus menjaga wajah mereka sendiri. Jadi memang tidak seharusnya mereka menjelekkan wajah mereka sendiri. Ya, sampai pada akhirnya Bichen Tian pun hanyut dan tiba di lokasi para immortal benua tengah. Kini mereka semua telah berkumpul di sana. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Tanya salah seorang immortal yang ada di sana. Wei Lingyang tampak ragu, namun setelah beberapa saat, dia telah mengumpulkan tekadnya dan berkata dengan suara yang tegas,
Mundur. Kita akan menuju ke hilir. Bagaimanapun, keputusan ini memang adalah keputusan yang paling bijak untuk saat ini. Mengejar Ma Hongyun di dalam sungai arus balik itu tidak mungkin. Mereka hanya akan menelan pil pahit lagi. Jadi, mundur adalah pilihan yang paling baik. Lagi pula, selama mereka bisa keluar dari sungai arus balik, mereka masih bisa mengejar Ma Hongyun dari luar sungai arus balik. Sama seperti yang saat ini dilakukan oleh Mao Liqiu dan 2 orang lainnya. Bichen Tian pun setuju dengan keputusan ini. Jadi pada akhirnya seluruh immortal benua tengah yang masih bertahan di dalam sungai arus balik memutuskan untuk pergi menuju ke hilir dan keluar dari sungai arus balik. Di saat berikutnya, leluhur Suehu pun melakukan hal yang sama. Dia bergegas pergi bersama dengan para pemimpin puncak pegunungan bersalju dan menuju ke hilir. Tentu saja leluhur Suehu melakukan ini karena salah satunya, istrinya saat ini juga tengah tak sadarkan diri. Jadi dia harus membawanya ke tempat yang aman. Jadi pada akhirnya, yang tersisa di dalam sungai arus balik hanyalah Ma Hongyun dan Zhao Lianyun yang ada di urutan paling depan. Kemudian ada Ying Wuxie, Raja Sejati Gunung Ungu, Bai Ningbing, dan He Loulan di urutan yang kedua. Dan terakhir tentu saja Fang Yuan, yang mana saat ini dia terus bergerak maju. Ying Wuxie! Seru Fang Yuan saat sudah semakin dekat dengan Ying Wuxie. Tentunya Ying Wuxie dilanda kepanikan. Namun He Loulan dan Bai Ning pun tidak tinggal diam. Berdasarkan perjanjian aliansi mereka, baik He Loulan ataupun Bai Ningbing harus membantu Ying Wuxie ketika dia dalam bahaya. Jadi karena hal itu, saat Fang Yuan bergerak maju, mereka berdua pun bergerak dan menghalangi Fang Yuan. Sayangnya, kemampuan Fang Yuan jauh lebih tinggi. Hanya dalam beberapa pukulan, Bai Ning dan He Loulan terlempar ke belakang dan hanyut terbawa aliran sungai arus balik. Namun, mereka memang bernasib baik karena keduanya memiliki keberuntungan yang terhubung dengan Fang Yuan. Jadi ketika mereka berdua hanyut, mereka terdampar di atas batang kayu yang mengalir menuju hilir. Beberapa tulang mereka memang patah, tapi mereka masih sadarkan diri. Ya, sekalipun saat ini mereka tidak bisa kembali menuju hulu. Jadi mereka fokus untuk menuju ke arah hilir. Beberapa tulang mereka pun patah. Jadi mereka tidak bisa mengejar Fang Yuan menuju ke hulu. Mereka tampak kesakitan dan hanya bisa pasrah menuju ke hilir saat ini. Sementara itu, Fang Yuan dan Ying Wuxie kini akhirnya berhadapan. Fang Yuan maju dengan penuh niat membunuh. Pukulan demi pukulan dilepaskan, dan Ying Wuxie kerepotan. Pertama, dia harus menghindari serangan Fang Yuan. Dan yang kedua, dia juga masih harus menjaga Raja Sejati Gunung Ungu yang saat ini dalam mode gila. Beberapa kali Fang Yuan berhasil mendaratkan pukulan pada Ying Wuxie. Walaupun sebenarnya yang Fang Yuan incar adalah mata Ying Wuxie, karena dia berniat untuk menghancurkan otak Ying Wuxie sama seperti yang dilakukannya pada Tai Payun Seng. Tapi sayang sekali, Ying Wuxie cukup cerdik dan dia tidak menyerah dengan mudah. Sehingga Ying Wuxie selalu bisa menghindari serangan fatal dari Fang Yuan. Fang Yuan semakin geram. Dia terus mencoba mencari celah untuk menyerang Ying Wuxie. Tentunya semakin lama, kondisi dari Ying Wuxie semakin tersudut. Tapi karena pertarungan ini, mereka berdua pun ikut hanyut terbawa arus.
Sementara Ma Hongyun dan Zhao Lianyun kini terus bergerak maju sehingga jarak di antara mereka menjadi semakin jauh. Fang Yuan harus segera mengakhiri ini. Kali ini, dia pun melepaskan pukulan ke arah perut Ying Wuxie. Pukulan itu terlihat sangat jelas dan Ying Wuxie bersiap menahannya. Tapi sayang, semua itu hanya tipuan. Tubuh Fang Yuan jauh lebih fleksibel dan dia dengan cepat memutar tubuhnya lalu mengincar kepala Ying Wuxie. Selama kepala Ying Wuxie terpenggal dan otaknya dihancurkan, maka itu akan menjadi kemenangan bagi Fang Yuan. Ying Wuxie yang memiliki tubuh zombie, responnya pun tidak cukup cepat. Sekalipun dia bisa melihat, tangannya tidak cukup untuk menghentikan Fang Yuan. Inikah akhirnya? Gumam Ying Wuxie dalam hati. Tapi di saat itu, Raja Sejati Gunung Ungu melompat dari punggung Ying Wuxie dan menendang kepala Fang Yuan. Otomatis, pukulan Fang Yuan pun meleset. Dia terdorong ke belakang. Ying Wuxie terkejut, tapi dia sangat gembira. Waktu yang tepat, Anda telah bangun kembali, Tuan, kata Ying Wuxie. Jangan banyak bicara, cepat pergi, seru Raja Sejati Gunung Ungu. Ada banyak pertanyaan di benak Ying Wuxie, tetapi dia langsung mengikuti perintah dari Raja Sejati Gunung Ungu. Dia kini bergerak menuju ke arah hilir. Kemudian, sebelum Raja Sejati Gunung Ungu pergi, dia kembali menendang Fang Yuan. Tapi kali ini, Fang Yuan tampak marah dan dia langsung menangkap Raja Sejati Gunung Ungu dengan tangannya. Ukuran Raja Sejati Gunung Ungu memang sangat kecil, hanya seukuran ibu jari orang dewasa. Jadi Fang Yuan bisa menangkapnya hanya dengan satu tangan. Fang Yuan mengerahkan seluruh tenaganya untuk meremas Raja Sejati Gunung Ungu agar hancur. Tapi, sebuah suara terdengar. Kau benar-benar mengganggu, nak. Suara itu adalah milik Raja Sejati Gunung Ungu yang secara ajaib meliuk-liukkan badannya dan keluar dari tangan Fang Yuan. Tentu Fang Yuan terkejut dan responnya sedikit lambat. Saat ini, Raja Sejati Gunung Ungu sudah keluar dari tangannya dan dia lompat menendang kepala Fang Yuan. Meskipun tubuh Raja Sejati Gunung Ungu itu kecil, namun dengan akumulasi tanda Dao yang ia miliki, kekuatan yang ia keluarkan pun menjadi sangat besar. Akhirnya, Fang Yuan pun terlempar ke belakang. Raja Sejati Gunung Ungu kemudian melompat, masuk ke dalam air, dan kemudian berenang menjauh mengejar Ying Wuxie. Lalu, Raja Sejati Gunung Ungu di dalam air menggerakkan kedua sayapnya seperti sirip ikan. Hasilnya, dia bergerak dengan sangat cepat dan mampu mengejar Ying Wuxie dalam sekejap. Mereka lalu kemudian terus berenang menuju ke hilir. Sementara itu, Fang Yuan tampak kesal. Kini sudut bibirnya berdarah. Jaraknya dengan Ying Wuxie terpaut jauh. Sekarang kalau Fang Yuan mengejar mereka pun, itu sudah tidak akan sempat. Selama mereka berhasil keluar dari sungai arus balik, maka Fang Yuan tidak akan punya kesempatan untuk menang melawan mereka. Apalagi di sisi Ying Wuxie ada Raja Sejati Gunung Ungu. Dia adalah ahli peringkat 8. Meskipun hanya miniman, tetapi kemampuannya tetaplah milik ahli peringkat 8. Fang Yuan jatuh ke dalam situasi jalan buntu. Dia tidak bisa meninggalkan sungai arus balik saat ini. Sialan. Fang Yuan menggertakkan gigi. Lantas apa yang harus dia lakukan sekarang? Di luar sungai arus balik, saat ini He Laolan telah bersama dengan leluhur Suehu. Karena sebelumnya, He Laolan dan Bai Ningping telah terlebih dahulu hanyut terbawa sungai arus balik menuju hilir. Setelah mereka keluar, mereka pun pergi mendekati leluhur Suehu karena
leluhur Suehu adalah tempat teraman bagi mereka. Siapakah anak ini? Dia berasal dari dataran utara, tapi aku tidak pernah mendengar namanya, kata leluhur Suehu dengan kesal setelah melihat Fang Yuan. He Laolan yang ada di sana pun berkata, orang itu dikenal dengan nama Liu Guanyi. Di sini, He Laolan tidak bisa mengekspos nama Fang Yuan yang sebenarnya. Semua ini karena perjanjiannya dengan Sekte Bayangan. Jadi, dia hanya bisa mengatakan nama samaran yang Fang Yuan miliki. Dan Liu Guanyi adalah nama samaran yang baru-baru ini Fang Yuan gunakan di dataran utara. Mendengar nama itu, leluhur Suehu pun terkejut. Liu Guanyi? Dia adalah orang yang telah membunuh Ye Liu Kunxing dengan transformasi naga pedang kuno. Memikirkan itu, leluhur Suehu tertegun. Bahkan, kalau leluhur Suehu telah lama berada di dalam formasi di puncak pegunungan bersalju, dia masih update informasi tentang dataran utara. Jadi, dia pun tahu tentang sepak terjang Liu Guanyi. Setelah memikirkan hal ini untuk sejenak, leluhur Suehu kemudian berseru, Liu Guanyi, kau telah menghancurkan rencanaku. Oleh karena itu wajar kalau aku menghukummu. Namun aku akan memberimu kesempatan. Tangkap Ma Hongyun dan Zhao Lianyun untukku. Lalu, aku akan mengampuni dosamu dan aku akan melindungimu dari keturunan klan Huang Jin yang saat ini sedang mengincar nyawamu. Aku bisa pastikan kau selamat, dan aku juga akan memberimu posisi sebagai pemimpin puncak ketiga dari pegunungan bersalju. Mendengar hal ini, Fang Yuan yang sebelumnya sibuk dengan pikirannya sendiri seolah mendapatkan pencerahan. Dia sebelumnya kebingungan tentang bagaimana cara supaya dia bisa keluar dari sungai arus balik. Namun sekarang, leluhur Suehu memberinya sebuah tiket untuk keluar dengan aman. Ini menarik, pikir Fang Yuan. Namun setelah itu, Bichen Tian pun berseru, Tuan, jika kamu bisa menyelamatkan Ma Hongyun dan Zhao Lianyun, lalu membawa mereka kepada kami bisa memberimu 2, bahkan 3 kali lipat dari nilai hadiah yang ditawarkan leluhur Suehu. Bichen Tian mengatakannya dengan penuh percaya diri, karena memang dia sangat pandai menilai keadaan dengan sangat baik. Saat ini hanya Fang Yuan yang mungkin bisa membawa 2 orang itu kepada mereka dengan aman. Mendengar itu, Heiji dan Jie Suji menggertakkan gigi. Mereka tidak bisa diam saja. Heiji pun ikut mengajukan penawaran. Nak, jika kamu membawa Ma Hongyun pada kami pasti akan memberimu perlakuan istimewa. Bahkan jika kamu bukan keturunan dari klan Huang Jin, kamu akan diperlakukan spesial oleh keturunan klan Huang Jin. Pikirkan ini baik-baik. Mendengar 3 penawaran itu, Fang Yuan seperti melihat tiket untuk keluar dari situasinya saat ini. Benar. Aku harus menangkap 2 anak itu. Hanya dengan begitu maka aku akan memiliki chip untuk melakukan tawar-menawar dengan orang-orang ini, kata Fang Yuan dalam hati. Lalu, Fang Yuan pun berbalik. Dia kembali bergerak menuju ke arah Ma Hongyun dan Zhao Lianyun. Sementara itu, Nona Xiaoyun, jangan menyerah. Aku akhirnya lepas dari pegunungan bersalju, dan Anda juga sampai seperti ini karena aku. Ayo pergi, kita dapatkan kebebasan kita berdua, kata Ma Hongyun pada Zhao Lianyun. Ya, aku akan bersamamu, kata Zhao Lianyun dalam hati. Karena dia memang tidak bisa bicara, jadi dia pun mengangguk dengan mata yang jernih. Mereka berdua terus bergerak maju. Meski mereka sangat lelah, tapi mereka seolah memiliki kekuatan yang mendorong kaki dan tangan mereka untuk terus bergerak.
Sampai kemudian ekspresi Zhao Lianyun berubah. Di saat yang sama, Ma Hongyun pun tersenyum. Kita sudah sampai di ujung sungai. Kita bisa, Nona Xiaoyun. Ayo, kita berjuang sedikit lagi, kata Ma Hongyun. Mereka berdua sangat gembira. Akhirnya mereka telah tiba di ujung sungai. Perlahan mereka mulai berjalan di atas tanah itu menggunakan sisa-sisa tenaga mereka. Tapi ini juga bukan perjalanan yang mudah, karena meski mereka sudah menginjakkan kaki di tanah, saat ini air masih setinggi dada Zhao Lianyun. Itu masih cukup dalam dan sulit untuk bergerak. Mereka masih harus berjuang untuk keluar dari sungai itu. Namun, perlahan tubuh mereka mulai terangkat keluar. Langkah demi langkah, mereka menjadi semakin dekat dengan tepian. Sementara saat ini, Fang Yuan masih tertinggal jauh di belakang. Dia masih terus berusaha berenang melawan arus. Di luar, Jie Suji terkejut. Mustahil, bagaimana ini mungkin? Di sana ada tanah di ujung sungai arus balik. Mao Liqiu tampak acuh tak acuh dan menjawab, apa yang mengejutkan? Bukankah di legenda Renzu juga pernah dijelaskan bahwa ketika itu Renzu mencapai hulu dan menginjakkan kakinya di tanah? Sayangnya ketika itu Renzu kehabisan tenaga dan akhirnya kembali terbawa aliran sungai arus balik dan gagal. Sungguh? Itu artinya mereka telah melampaui Renzu saat ini. Mereka hanya tinggal 100 meter sampai mereka tiba di ujung sungai arus balik, kata Jie Suji. Heiji lalu menyahut, menyamakan mereka dengan Renzu itu tidaklah tepat, karena Renzu mengarungi sungai arus balik dari hilir hingga hulu. Sementara mereka berdua sudah ada di pertengahan sungai sejak awal. Kalau mereka memulainya dari awal, mereka juga tidak akan bisa menyaingi Renzu. Saat ini semua orang terus memandang ke arah Ma Hongyun dan Zhao Lianyun. Mereka terus melangkah, selangkah demi selangkah. Tentu tenaga mereka terkuras. Tapi setiap langkah itu pun terasa sangat berat. Bahkan kaki keduanya kini mulai terlihat gemetar. Apakah aku akan gagal kali ini? Gumam Fang Yuan saat melihat Ma Hongyun dan Zhao Lianyun sudah berdiri dan berjalan menuju tepi sungai. Tidak. Bahkan jika mereka berhasil mencapai ujung sungai, itu bukan masalah. Karena selama aku bisa menangkap mereka berdua, aku masih punya kesempatan untuk keluar dari tempat ini, kata Fang Yuan dengan optimis. Fang Yuan pun terus bergerak maju. Sementara itu, kembali ke Ma Hongyun, mereka sudah semakin dekat. Hanya tinggal 10 meter kira-kira untuk mencapai tepian tanah yang kering. Heiji berkata, "Kakek Mao, mari bersiap. Kita akan pergi menyelamatkan mereka begitu mereka keluar." "Tidak perlu," jawab Mao Liqiu. "Kakek Mao, apa maksudmu?" Heiji pun terkejut. Namun Mao Liqiu tidak menjawab sama sekali. Dia hanya melihat ke arah Ma Hongyun dan Zhao Lianyun. Saat ini Ma Hongyun dan Zhao Lianyun kembali melangkah bersama dengan Zhao Lianyun. Benar-benar selangkah demi selangkah. Dan hanya tinggal satu langkah lagi. Kaki kanan mereka melangkah ke depan ke tempat di mana tanah yang kering itu berada, sementara kaki kiri mereka masih ada di dalam air. Lalu, plung! Mata mereka terbuka lebar. Keduanya terkejut saat kaki kanan mereka tidak jatuh ke tanah yang kering, melainkan kembali masuk ke dalam genangan air. Bahkan genangan airnya jauh lebih dalam. Zhao Lianyun dan Ma Hongyun linglung. Seketika di hadapan pandangan mereka, terbentuklah sungai yang sangat panjang.
Ma Hongyun terkejut. Bagaimana ini bisa terjadi? Seharusnya kita sudah sampai di ujung sungai. Tapi, kenapa sungai baru terbentuk? Di sisi lain, Mao Liqiu tertawa terbahak-bahak. Luar biasa. Ini sungguh menyenangkan. Ini terlalu menyenangkan. Lihat wajah kalian. Benar-benar lucu. Seketika semua orang yang ada di sana pun keheranan dan melihat ke arah Mao Liqiu. Kakek Mao, apa yang terjadi? Tanya Cai Suji. Bodoh sekali. Lihat wajah kalian yang penuh harapan hancur seketika, kata Mao Liqiu. Pada dasarnya Mao Liqiu memang adalah binatang buas. Jadi dia tidak memiliki empati. Bahkan dia merasa terhibur ketika melihat kebodohan dari para manusia ini. Mao Liqiu berkata, kalian benar-benar berharap untuk bisa melintasi sungai arus balik? Itu adalah tindakan yang bodoh. Jika memang sungai arus balik itu bisa dilintasi, Renzu tidak akan mungkin gagal. Lagi pula dia adalah masterku pertama di dunia. Dia adalah eksistensi tertinggi yang tidak akan pernah dicapai oleh siapapun. Jika dia gagal, maka tidak akan ada yang mungkin berhasil. Bahkan, ketika itu Renzu juga mengalami apa yang bocah itu alami sekarang. Dia tahu bahwa hanya sia-sia melintasi sungai arus balik, karena begitu mereka mencapai ujung, sungai yang baru akan terbentuk lagi. Renzu tahu bahwa semua itu hanyalah jebakan. Jadi, pada akhirnya dia memilih untuk menyerah dan menghanyutkan diri ke hilir. Apa? Renzu dijebak? Itu berarti yang menjebaknya adalah Gu kebijaksanaan. Tunggu, ini berarti Ma Hongyun dan Zhao Lianyun sejak awal akan terus terjebak di tempat itu? Tanya Cai Suji. Mao Liqiu kemudian tertawa. Benar sekali, mereka hanya bisa menyerah saat ini. Dalam hati, Heiji dan Cai Suji akhirnya mengerti. Pantas saja sebelumnya Mao Liqiu berkata tidak perlu menjemput Ma Hongyun dan Zhao Lianyun. Karena pada akhirnya, Ma Hongyun ataupun Zhao Lianyun akan hanyut dan kembali ke hilir. Mao Liqiu sudah tahu semua ini akan terjadi sejak awal. Pantas saja dia sangat tenang. Sementara itu saat ini, Ma Hongyun dan Zhao Lianyun masih tampak terpukul. Tubuh mereka gemetar kehabisan tenaga. Dan yang paling parah di antara mereka berdua adalah Ma Hongyun. Tubuhnya kini tampak pucat dan dia mulai lemas. Lalu kemudian, sebuah tangan meraih pundak mereka berdua. Menyerahlah dan ikut denganku. Suara itu tentu adalah suara milik Fang Yuan. Dia akhirnya berhasil mencapai lokasi Ma Hongyun dan Zhao Lianyun. Zhao Lianyun ketakutan. Namun, saat ini Ma Hongyun sudah tidak bereaksi lagi. Ma Hongyun telah kehilangan kesadarannya. Melihat itu Zhao Lianyun pun panik. Dia berusaha menggapai Ma Hongyun, tapi Fang Yuan mengangkat tubuh mereka berdua, satu di sebelah kanan dan satu di sebelah kiri. Pose Fang Yuan sekarang seperti seorang pengangkut kantung beras. Zhao Lianyun sangat khawatir pada kondisi Ma Hongyun yang terus melemah. Dia mencoba memberontak dan menggapai Ma Hongyun. Tapi dengan suara dingin, Fang Yuan berkata, "Teruslah bergerak dan akan kubunuh orang yang kau cintai." Zhao Lianyun seketika membatu, dia ketakutan. Setelah itu Fang Yuan memandang keluar dan melihat ke arah leluhur Suehu. "Kita bisa bernegosiasi sekarang." "Hahaha, bagus, kau memang pandai Liu Guanyi," kata leluhur Suehu sambil tertawa. "Tunggu, jangan terburu-buru. Kami juga bisa memberimu penawaran yang lebih baik," kata Wei Ling yang menyela. Heiji pun menyahut, "Liu Guanyi, kamu hanya perlu menyebutkan apa yang kau mau. Kami surga panjang umur pasti akan memenuhi keinginanmu." Diperebutkan oleh
tiga kelompok yang kekuatannya sama, tentu saja ini adalah situasi yang sangat baik bagi Fang Yuan. Sayangnya itu tidak berlangsung lama. Sebelum mereka memulai negosiasi, tiba-tiba perubahan besar terjadi. Ma Hongyun yang sejak awal sudah melemah dan sudah kehilangan kesadarannya, perlahan auranya mulai menghilang. Dan di saat berikutnya, dia pun menghembuskan nafas terakhirnya. Merasakan kepergian dari Ma Hongyun, leluhur Suehu dengan penuh amarah berseru, "Bajingan, apa yang kau lakukan?" Fang Yuan pun terkejut. "Aku tidak melakukan apapun. Dia mati karena kelelahan. Kalian sendiri melihatnya." Namun apapun yang Fang Yuan katakan, saat ini ketiga kelompok itu marah besar padanya. Mereka tahu kebenaran dari apa yang Fang Yuan katakan, tapi seseorang perlu disalahkan, dan mereka menyalahkan Fang Yuan. "Hongyun, Hongyun, Hongyun!" Zhao Lianyun tidak bisa mengontrol emosinya, dia terus berteriak dalam hati. Orang yang ia cintai mati tepat di depan matanya. Itu benar-benar sangat menyakitkan. Ketika itu Fang Yuan pun tiba-tiba terkejut. "Sial!" Fang Yuan bisa merasakan ledakan aura dari Zhao Lianyun. Alhasil, Fang Yuan pun menjatuhkan Zhao Lianyun. "Itu auraku peringkat 9, ku cinta," seru Jie Suji. Kini, tubuh dari Zhao Lianyun diliputi cahaya biru terang dan terasa panas. Dan cahaya itu berusaha untuk menyerang Fang Yuan. Namun, Fang Yuan berhasil menghindar. Lalu kemudian cahaya itu menerobos domain sungai arus balik dan terbang keluar. Bichen Tian dan Wei Ling yang segera menghampiri Zhao Lianyun. Cahaya itu perlahan mereda, dan Zhao Lianyun tampak menggumamkan nama Ma Hongyun terus-menerus. Dia benar-benar terpukul setelah melihat sang kekasih hati mati di depan matanya. Sementara itu, lubang yang ditinggalkan Zhao Lianyun pada sungai arus balik dalam sekejap telah pulih kembali. Untuk saat ini, Fang Yuan aman di dalam sungai arus balik. Tetapi situasinya tidak membaik. Karena hanya dalam sekejap, tiket untuk bisa melarikan diri sekarang telah hilang. Bahkan saat ini, Fang Yuan justru menjadi pusat kemarahan dari para ahli peringkat 8. Jika Raja Sejati Gunung Ungu tidak dihitung, saat ini setidaknya ada 4 ahli peringkat 8 yang menginginkan nyawa Fang Yuan. Memikirkan itu, Fang Yuan mendecak kesal. Dia tahu bahwa semua ini bukanlah kebetulan. Fang Yuan sendiri memiliki keberuntungan kotoran anjing, maka seharusnya dia tidak akan jatuh dalam kondisi seburuk ini. Oleh karena itu, Fang Yuan langsung sadar bahwa semua ini bisa berakhir seperti sekarang, pasti karena ulah kehendak surga. Fang Yuan berpikir bahwa kehendak surgalah yang mempengaruhi semua orang yang ada di luar untuk mengincar Fang Yuan. Sialan, apa yang harus kulakukan sekarang? Aku tidak bisa keluar dari tempat ini. Fang Yuan bergumam sambil terus berpikir. Liu Guanyi, kau tidak akan lepas dari kematian hari ini. Liu Guanyi, penghakiman surga menantimu. Semua orang berseru pada Fang Yuan. Sialan. Di tengah kesulitan itu, perlahan Fang Yuan menyeringai. Sial, jika aku tidak bisa keluar dengan tangan mereka, maka aku hanya harus membuat rute untuk keluar dengan tanganku sendiri. Mata Fang Yuan menajam. Kini, sambil membawa mayat Ma Hongyun, Fang Yuan berjalan lurus ke depan menuju ke arah hulu sungai yang baru. Aku telah mengalami banyak keputusasaan dalam hidup. Jika aku tidak bisa menggunakan orang lain, maka aku akan menyelesaikannya sendiri dengan tanganku.
Selangkah demi selangkah Fang Yuan kembali bergerak maju. Bocah ini, aku sudah tidak tahan lagi. Lalu Suehu mulai menyerang sungai arus balik. Sementara, 3 peringkat 8 yang lain juga ikut menyerang sungai arus balik saat ini. Bisakah Fang Yuan selamat? Bagaimana cara Fang Yuan untuk bisa lepas dari situasi yang rumit ini? Kita akan sambung lagi kisah hidup Fang Yuan di part selanjutnya. Terima kasih untuk yang menonton sampai akhir. See you di next video dan bye.